Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah metodologi penelitian, ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penelitian survei, yang beranggotakan 5 orang. Yang bernama Reski, saya sendiri, Yuni Erdita, Alika Adekusuma, Ayu Zahwa, Saimona, dan Evi Septiana. Non-respon adalah beberapa anggota sampel yang tidak merespon dalam suatu penelitian survei. Alasannya itu kurangnya minat terhadap topik yang sedang disurvei, kelainan atau lupa, keengganan untuk disurvei, atau tidak bersedia berpartisipasi dalam survei. Mengapa menjadi masalah? Nah, di sini menjadi masalah karena kesimpulan yang ditarik atas dasar jawaban responden akan menyesatkan dan bukan merupakan indikasi yang benar dalam menggambarkan populasi dari mana sampel diambil. Selanjutnya, non-respon total. Alasan umumnya, responden yang dituju dapat menolak untuk diwawancarai. Yang kedua, tidak berada di rumah ketika mendapat panggilan dari pewawancara. Yang ketiga, tidak dapat ikut serta dalam wawancara karena berbagai alasan. Non-respon total dalam survei melalui surat. Sejumlah kuesioner mungkin saja tidak terkirim. 2, kadang-kadang beberapa responden mengembalikan kuesioner yang belum mereka jawab sebagai indikasi penolakan mereka untuk berpartisipasi. Yang ketiga, bentuk non-respon yang paling sering ditemukan adalah bahwa kuesioner belum dikembalikan dengan berbagai macam alasan, seperti yang sudah disebutkan. Non-respon total dalam survei wawancara. Untuk mengurangi jumlah non-respon dalam survei wawancara, pewawancara dilatih untuk bersikap sopan, mengajukan pertanyaan dengan ramah dan sensitif, serta berpakaian yang sesuai atau sopan. Lalu adanya jaminan anonimitas dan kerahasiaan. Hal ini juga biasanya dilakukan dalam survei melalui surat. Dan yang terakhir adalah pertanyaan biasanya disusun sedemikian rupa atau berurutan, dimulai dengan pertanyaan yang cukup sederhana dan tidak mengancam. Selanjutnya, cara yang umum digunakan untuk menangani non-respon. Peneliti harus bisa memperoleh informasi demografi sebanyak mungkin dari responden. Hal ini berguna untuk mendapatkan deskripsi yang lebih lengkap tentang sampel, tetapi juga dapat mendukung argumen bahwa sampel yang dipilih dapat mewakili populasi dari mana sampel tersebut diambil karena memiliki aspek demografis yang sangat mirip yang berhubungan dengan penelitian. Misalnya, informasi mengenai jenis kelamin, usia, etnis, ukuran, keluarga, dan sebagainya. Semua data tersebut harus dilaporkan, bukan hanya data yang mendukung keterwakilan saja. Argumen seperti itu selalu meragukan karena tidak mungkin untuk memperoleh data dari semua variabel yang bersangkutan, atau bahkan untuk memastikan seperti apa mereka semua. Tetapi hal ini penting untuk setiap survei yang memiliki tingkat non-respon yang tinggi, kita akan mengatakan lebih dari 10%. Kesulitan utama dengan saran ini adalah bahwa demografi yang dibutuhkan mungkin tidak tersedia untuk populasi. Dalam kasus apapun, tingkat non-respon harus selalu dilaporkan. Selanjutnya adalah non-respon item. Ketidakseimbangan parsial dalam informasi yang diberikan oleh non-respon dapat terjadi karena berbagai alasan. Yang pertama, responden mungkin tidak tahu jawaban atas pertanyaan tertentu. Yang kedua, responden mendapati pertanyaan yang membuat malu atau mungkin tidak relevan. Yang ketiga, responden tidak memiliki waktu yang cukup dan pewawancara dapat memutuskan untuk melewatkan bagian dari pertanyaan. Yang keempat, pewawancara tidak dapat atau tidak sempat merekam hasil jawaban responden. Kadang-kadang selama tahap analisis data survei, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu dapat diabaikan karena tidak konsisten dengan jawaban lain. Yang terakhir,
Beberapa jawaban mungkin tidak jelas atau tidak terbaca. Selanjutnya adalah format pengisian angket atau pertanyaan wawancara. Berikan ruang yang cukup bagi responden atau pewawancara untuk mengisi data biografi yang biasanya dibutuhkan, seperti umur, jenis kelamin, tingkatan kelas, dan lain-lain. Lalu tentukan secara tepat tujuan dari angket atau pelaksanaan wawancara yang dimaksudkan agar dapat memperoleh secara tepat informasi seperti apa yang diharapkan dari responden. Yang terakhir adalah pastikan setiap item dalam kuesioner atau pertanyaan wawancara berkaitan dengan salah satu tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian tersebut. Hal ini akan membantu dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan. Selanjutnya, yaitu gunakan jenis pertanyaan tertutup daripada jenis pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang bersifat pasti, sedangkan pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharuskan narasumber untuk memberikan penjelasan. Pastikan bahwa tidak terdapat pertanyaan yang bersifat mengancam psikologis responden. Selanjutnya, hilangkan pertanyaan yang mengarahkan responden kepada suatu jawaban. Lakukan pemeriksaan tingkat keambiguan setiap item oleh panel juri dan lakukan revisi jika diperlukan. Yang terakhir, uji cobakan kuesioner yang kondisinya mirip dengan sampel yang akan disurvei. Selanjutnya itu permasalahan dalam proses instrumentasi pada survei penelitian. Yang pertama, beberapa ancaman terhadap validitas proses instrumentasi pada survei dapat menyebabkan individu memberikan respon yang berbeda dari yang seharusnya. Yang kedua, yang ketiga, karakteristik seorang kolektor data seperti pakaian yang mencolok, ketidakpekaan, kekasaran, dan penggunaan bahasa yang kasar dapat mempengaruhi bagaimana individu memberikan tanggapan yang menyebabkan individu lebih merespon pada kolektor data daripada pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, mengevaluasi ancaman validitas internal pada penelitian survei. Ada 4 macam utama terhadap validitas internal dalam penelitian survei. Yang pertama, mortality atau kehilangan subjek. Kehilangan subjek yaitu dari suatu atau beberapa kelompok yang sedang dipelajari atau sedang diteliti. Yang kedua adalah lokasi. Lokasi adalah tempat untuk dilakukannya penelitian. Yang terukur atau alat pengumpulan data. Dan yang terakhir adalah kerusakan instrumen atau kerusakan alat ukur yang untuk mengumpulkan data. Analisis data dalam penelitian survei. Setelah semua jawaban hasil survei terkumpul, masih ada tugas peneliti selanjutnya, yaitu merangkum seluruh tanggapan yang diperoleh dari responden untuk menarik beberapa kesimpulan dari hasil survei. Ukuran total sampel harus dilaporkan, dan juga disertai dengan persentase keseluruhan pengambilan kuesioner. Persentase dari total sampel yang menanggapi untuk setiap item juga harus dilaporkan. Akhirnya, persentase responden yang memilih setiap alternatif untuk setiap pertanyaan pun harus diinformasikan. Contoh analisis data. Hasil yang dilaporkan mungkin sebagai berikut. Untuk item pertanyaan nomor 26, mengenai persetujuan kebijakan dilarang merokok saat sekolah sedang berlangsung. 80% mengindikasikan bahwa mereka mendukung kebijakan tersebut. 15% mengindikasikan tidak setuju, tidak mendukung kebijakan tersebut, dan 5% mengatakan mereka netral. Contoh penelitian. Laporan penelitian dari Education Research 44, 1 Maret 2002, halaman 17 sampai 27. Judul, Sikap, Persepsi, dan Kecenderungan Mahasiswa Rusia dan Amerika terhadap Kecurangan. Oleh Robert A. Lupton, Central Washington University. Dan Kenneth J. Chapman, California State University, Chicago. Latar belakang penelitian. A. Kecurangan merupakan suatu kondisi lingkungan belajar yang tidak sehat dan dianggap sebagai pelanggaran akademik. Yang B. Kecurangan memberikan dampak buruk yang kemungkinan akan terbawa ke dalam lingkup kehidupan yang lebih luas. C. Beberapa penelitian mengenai ketidakjujuran akademis sudah dilakukan di banyak negara seperti Australia, Kanada, Palestina, Inggris, Jerman, Austria, Italia, dan sebagainya. Yang D. Studi yang meneliti perbedaan lintas negara terkait dengan ketidakjujuran akademik masih jarang dilakukan. Tujuan penelitian.
Penelitian dilakukan untuk menambah pengetahuan mengenai perbedaan sikap, persepsi, dan kecenderungan terhadap tindak kecurangan pada lintas negara, terutama untuk membandingkan mahasiswa bisnis Rusia dan Amerika. Metode dan sampel penelitian. Metode penelitian adalah survei. Responden diminta untuk mengisi kuesioner di kelas. Berikut adalah contoh sampel penelitian. Hasil penelitian. Yang pertama, mahasiswa Amerika dan Rusia secara signifikan berbeda pada sikap, persepsi, dan kecenderungan berbuat kecurangan. Yang kedua, 55% mahasiswa Amerika pernah berbuat kecurangan, sementara mahasiswa Rusia 64%. Yang ketiga, 68,5% mahasiswa Amerika pernah menerima informasi soal ujian sebelumnya, sementara mahasiswa Rusia 92%. Yang keempat, 24% mahasiswa Amerika yakin rekannya melakukan kecurangan, sementara mahasiswa Rusia 69%. Kesimpulan. Yang pertama, penelitian ini mengungkapkan bahwa mahasiswa bisnis Amerika dan Rusia memiliki sikap, persepsi, dan kecenderungan terhadap kecurangan yang berbeda. Yang kedua, mahasiswa Rusia dilaporkan memiliki frekuensi kecurangan yang lebih tinggi dibanding mahasiswa Amerika. Yang ketiga, mahasiswa Rusia menganggap kejujuran tidaklah penting sehingga mereka lebih termotivasi untuk berbuat curang. Yang keempat, pendidik yang mengajar mahasiswa lokal dan luar negeri perlu memahami budaya dan sikap mahasiswa yang berbeda dan hubungannya dengan manajemen pengatur kelas. Yang kelima, perlu pemahaman yang tidak tentang sejauh mana sikap, persepsi, dan kecenderungan terhadap ketidakjujuran akademis berbeda di setiap negara, sehingga pendidik mampu berkomunikasi dan melakukan tindakan untuk mencegah terjadinya kecurangan. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.